Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kebetulan kami kedatangan teman-teman dari mahasiswa Agro Untirta ya. Kebetulan teman-teman sudah hampir berapa hari di sini? Hampir 7 hari ya? Hampir hampir 1 minggu. Nah, kita ya lagi iseng-iseng banyak cari-cari pengalaman, cari-cari inspirasi seputar pertanian, perikanan, peternakan ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua yang lagi magang di sini, apa sih yang sekiranya ingin dieksplor dari bidang pertanian yang sudah digeluti sekarang nih? Kira-kira apa? Ya, mungkin dari saya Iya, sendiri ya, Pak. Jadi di sini kita ada pengen lebih mendalami apa ya, lebih intens mengetahui tentang bertani yang lebih modern gitu, yang mengutamakan intensitas farming gitu. Terus mau tahu produksi apa sih produksi tanaman sayuran secara hidroponik. Terus juga di sini kan ada budidaya melon juga ya. ya betul betul. Ya jadi memang yang ada di Umah Tani ini kita berbagai jenis produksi ya. Oh ya sebelum itu kita kenalan dulu nih ya, nah personil-personil yang ada gitu ya. Jadi kita tadi mungkin teman-teman di sana belum pada kenal. Yang sebelah kanan ada siapa namanya? Oh iya, perkenalkan nama saya Bagus Setiawan dari Agro Ekoteknologi Agro Eko 2022. Iya. Ini Saya Ani Rahayu dari Agro juga. Agro ya. Depan hijau Saya Firda Hoirnisa dari jurusan Agroekoteknologi 2022. 2022 juga. Ya, saya Nifta Hanifah dari jurusan Agroekoteknologi. Saya Azra Sila dari Prodi Agroekoteknologi juga, angkatan 2022. Saya Natasha Ratnasari Dewi dari jurusan Agroekoteknologi angkatan 2022. 2022. Jadi ini hampir satu angkatan lah ya. Ya. Kurang lebih. Sekarang semester 7. Nah, pertanyaannya salah jurusan nggak kira-kira ini? Salah jurusan nggak kira-kira ini? Kalau buat saya secara pribadi itu tidak salah jurusan ataupun ibaratnya apa ya, kecebur Pak, karena emang yang pertama itu saya mendalami basic gimana dunia pertanian itu di daerah saya itu ibaratnya Daerahnya di mana daerahnya? daerahnya di Malingping Pak. Oh, di Malingping ya, ya. Udah jadi apa ya, keseharian yang menjadi rutinitas gitu Pak. Jadi rata-rata memang di sana petani. Kalau yang lain gimana? Kalau dari saya salah masuk jurusan sih, Wah, tapi salah jurusan. ya, tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang kan udah memasuki semester 8 ya. Ya. Semakin menikmati sih gimana prosesnya sampai hasil panen itu, jadi tertarik banget. Oke. Yang lain? Ya, saya sendiri juga sebenarnya kecebur sih Pak. Kecebur ya. Ya, tapi saya udah belajar menerima dan semakin belajar juga sini. Dan saya tertarik dengan pertanian hidroponik. Ya. Ya memang ini jangan sampai peluang besar ini jangan sampai diambil oleh yang beda jurusan nanti. Kebetulan kalau saya basicnya kan bukan di bidang pertanian sebenarnya gitu. Kalau saya basicnya di bidang IT gitu kan, jauh banget gitu tuh. Tapi ya memang yang dikembangkan di Umah Tani ini konsepnya adalah smart farming gitu tuh. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk bisa diterapkan di pertanian gitu. Jadi mudah-mudahan peluang besar ini bisa ditangkap dengan baik khususnya bagi mahasiswa ya. Karena yang kita terapkan di Umah Tani sebenarnya adalah bagaimana tingkat keberlanjutan dari para petani muda gitu konsepnya, supaya nanti yang petani muda ini bisa terus ya mengasah kompetensinya lah khususnya di bidang pertanian gitu. Nah, kira-kira dari kita hampir mungkin teman-teman juga sudah banyak belajar teorinya, sudah banyak belajar prakteknya gitu. Apa sih sebenarnya kesulitan gitu dalam berbudidaya ya khususnya gitu. Apa kira-kira yang paling sulit? Kalau untuk saya sendiri itu dalam hal budidaya itu
tergantung dari ini Pak, kita ngambil budidayanya itu open field apa di kayak misalkan smart farming Pak. Kalau misalnya di open field itu kebanyakan itu tantangannya itu di OPT Pak. OPT. Sedangkan kalau misalnya di greenhouse itu hampir 60% itu tidak ada tantangan yang begitu signifikan buat terjadinya gagal panen sebenarnya Pak. Karena yang pertama kita di greenhouse itu full bener-bener kanan kiri atas itu tertutup Pak. Oke. Kalau misalnya di lahan terbuka itu yang pertama itu entah itu dari lingkungan maupun ada yang misalkan kita lagi nanam timun nih Pak, terus ada yang lagi panen padi, pasti itu penyakit itu pindah ke tanaman timun tersendiri Pak. Oke, jadi efeknya kalau open field ya memang mau tidak mau suka tidak suka ya daerah wilayah kita sebenarnya masih tersebar luas ya. Ya khususnya di lahan-lahan open field ya sebenarnya. Cuman yang kita tahu di wilayah kita sendiri banyak banget para petani atau suplai buahan, sayuran gitu itu masih banyak dari luar daerah. Makanya khususnya teman-teman yang ada di Provinsi Banten, wilayah Serang, kabupaten gitu kan. Itu terkadang kalau kita lihat dari warga sekitar yang bertani itu kan usianya di atas 40 tahun. lebih dari 40 tahun bahkan ya gitu, hampir rata-rata. Nah, pemudanya ini ya mungkin yang meneruskan generasi terkait dengan pertanian itu masih sangat sedikit gitu. Makanya itu salah satu faktor utama kenapa Umah Tani itu lahir. Jadi kita pindah rumah ke wilayah Curug Kota Serang ini melihat wilayah sekitar itu banyaknya petani, tapi melihat petaninya itu rentan usianya hampir rata-rata di atas 45. Jadi makanya terima kasih buat teman-teman juga yang udah kebetulan KKM di sini, ada yang hanya sekedar datang sharing gitu. Ya memang kita terbuka untuk teman-teman anak-anak muda semua untuk bisa mengeksplor gitu tuh. Pengalaman-pengalaman terkait dengan pertanian, perikanan, juga peternakan gitu. Nah, kalau secara gambaran umum kan kalau selama kuliah ini fokusnya hanya produksi ya. Gitu. Nah, sedangkan dalam bisnis pertanian itu bukan hanya produksi yang difokuskan gitu tuh. Ternyata setelah saya pelajari, setelah banyak saya mendalami terkait dengan pertanian ini, jadi kita bukan hanya fokus di produksi saja, bahwa kita juga harus menyiapkan dari hulu ke hilirnya gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri sudah sejauh mana buat mempelajari semua itu kira-kira? Kalau yang lainnya? Mungkin ini ya setelah pasca panen yang kita pemasaran. Jadi gimana sih supaya kan kita agro tuh fokusnya di produksi ya Pak. Jadi kita juga harus tahu strategi buat marketingnya gitu tuh, buat pendistribusian hasil produksi kita. Gimana caranya supaya itu tuh ke konsumen tuh apa ya dapat harga yang lebih baik gitu tuh, dan hasilnya pun baik gitu tuh, terdistribusi dengan baik. Ya sebenarnya terkadang kita hanya fokus di satu sisi ya. Satu sisi itu artinya ketika kita mau menanam sesuatu kita hanya fokusnya di produksi. Padahal dalam dunia bisnis pertanian itu tidak hanya di sisi produksi. Jadi yang harus kita kuasai ya pastinya kan adalah pasar, market. Nah terkadang itu yang jarang sekali para petani lain itu mengembangkan. Mereka hanya fokus di produksi dan pastinya hanya mengandalkan tengkulak. Nah itulah yang membuat kondisi ya mohon maaf ya kalau kita lihat lingkungan sekitar banyak sekali yang misalkan contoh kecil adalah menanam timun ya, harga timun di pasar sebenarnya harganya tinggi gitu kan, hampir ada yang jual 10.000 ya gitu, tapi ternyata karena si petani ini tidak mendalami terkait dengan penjualan, akhirnya ya mengandalkan di satu sumber tengkulak gitu, harga tengkulak misalkan lagi jatuh ya hanya dijual sekitar 2.000 rupiah, coba bayangkan per kilonya. Itu yang menjadi apa ya salah satu faktor utama gitu. Nah ini yang kita kembangkan di Umah Tani adalah bagaimana semua sebagai seorang petani itu harus paham dari hulu ke hilir ya. Jadi kita harus mendalami bagaimana sih cara proses gitu kan, manajemen yang baik gitu kan, marketing yang baik, digital marketing yang baik gitu.
pastinya produksi yang baik juga gimana caranya. Dan itu dijadikan satu wadah yang cukup lah, yang baik gitu. Mungkin yang lain gimana? Ada apa sih yang perlu memang dikupas gitu kan untuk di obrolan kali ini? Atau ada pengalaman pahit atau apa gitu terkait dengan pertanian? Oke Pak, kalau Kalau dari bagus gimana? saya sendiri kan pertama itu emang saya tuh budidaya tanaman cabai ya. Emang tanaman budidaya cabai itu menjanjikan Pak sebenarnya kalau emang harga lagi melambung tinggi, akan tetapi kalau misalnya harga udah jatuh, ibaratnya buat apa ya, buat panen aja nggak nutupin Pak. Yang pertama mungkin di daerah saya itu ibaratnya apa yang Bapak tadi bilang itu kan tengkulak ya. Mm-mm. Di sana masih ngandelin tengkulak Pak. Kalau misalkan di harga pasar 30.000, di tengkulak sendiri itu bisa cuman 20.000 bahkan 18.000 Pak. Mm-mm. Karena banyaknya petani yang udah usianya udah di atas 45 juga mungkin kurang banyak tahu ya terkait update harga ataupun misalkan penanganan pasca panen yang berlebihan. Mm-mm. Karena di sana itu Pak kalau misalnya udah nanam sayuran kayak misalnya cabai, timun kayak gitu, kalau misalnya udah nanam dia nggak tanggung-tanggung Pak. Karena saya pribadi juga pernah nanam sampai 3.200 batang Pak. Mm-mm. Itu sekali panen itu kurang lebih itu dapat 600 kilo sampai 750 kilo. Dan manisnya di nanam cabai itu pas harga 48.000 per kilo Pak. Dan pahit-pahitnya itu di harga 14.000 Pak. Oh, jauh banget ya. Betul. Itu juga Pak nggak sehari langsung laku Pak yang pas harga 14.000 itu. Karena apa? Karena di sana tengkulaknya mungkin ya yang pertama itu ngebuang ke pasarnya masih rendah. Mm-mm. Dan yang kedua juga mungkin cabai kalau misalkan didiamkan satu malam dalam 100 kilo itu bisa hilang 3 sampai 4 kilo Pak. Oh, berarti ada penyusutan ya. Betul. Gitu. Jadi sekarang saya sendiri ibaratnya Pak langsung apa ya? Langsung ngirim ke pasar induk Pak. Kenapa? Dilihat-lihat pengeluaran dikit tapi dari margin itu kita bisa dapat lebih dari yang misalkan per kilonya dibeli 30.000 di Malingping ya Pak, kita bawa sendiri ke sana bisa sampai 42.000 Pak. 42.000, oke. Dan itu juga udah biasa menutupi biaya transportasi segala macam Pak. Oke. Berarti ini sangat menarik sebenarnya bagi teman-teman anak-anak muda di luaran sana yang memang berminat di bidang pertanian. Sebenarnya peluang dalam pertanian ini sangat luar biasa. Ada pertanian, perikanan, dan juga peternakan ya. Apalagi kita lihat selama kita masih hidup ya pasti kita butuh makan. Jadi memang terkadang ya mungkin buat generasi Gen Z ya atau generasi sekarang disebutnya Alpha, mungkin yang ingin coba tertarik bisa join ke pelatihan-pelatihan yang ada di Rumah Tani, bisa join kelas-kelas Sabtu atau kita ada Sabcer ya, Sabtu Ceria gitu juga bisa gitu. Atau sharing-sharing apa aja yang ada di video-video yang sudah kita share. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman apa lagi nih teman-teman yang lain terkait dengan ya entah itu konsep budidaya atau konsep tentang pemasaran ya. Apa kira-kira ada yang ini enggak? Yang menarik atau yang memang perlu kita sharingkan di sesi kali ini? Mungkin bukan pengalaman ya Ya. Pak ya. Dari saya sendiri ingin tahu, lebih tahu dari Bapak sendiri nih. Kan Rumah Tani gitu kan. Yang dibilang tadi pertanian modern lah gitu. Kenapa sih Bapak kan bukan bidangnya, tetapi kenapa tertarik ingin mendalami gitu tuh, sehingga peluangnya gitu bagi Bapak besar, menurut Bapak besar antara keterkaitan pertanian dengan dengan pertanian yang modern gitu, bersih kotor gitu, Iya. bersih udah kotor. Jadi sebenarnya
yang tadi sedikit diceritakan ya, bahwa kita begitu pindah lokasi melihat warga sekitar itu banyaknya petani ya, terus kita profesi apa gitu kan, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan mengikuti lah gitu. Karena kenapa? Karena memang di lingkungan sekitar kita lihat bahwa rentang usia petani ini kan rata-rata di atas 40 tadi ya. Nah maka dari itu secara tidak langsung, wah kayaknya potensi luar biasa ini sebenarnya. Jadi secara naluri saya coba, wah ini harus kita regenerasi nih. Siapa kalau bukan kita yang mulai gitu kan. Kita mau menunggu pemerintah juga kan ya begitulah terkadang gitu kan. Maka dari itu secara tidak langsung Umah Tani juga apa ya, mencoba mendalami lah untuk bisa meregenerasi petani-petani muda yang ada gitu. Jadi walaupun memang kita tidak memahaminya secara mendalam terkait dengan budidaya open field, minimal yang diterapkan di Umah Tani terkait dengan urban farming itu bisa menjadi solusi gitu. Karena yang kita tahu lah, emang mau macul kira-kira? Enggak, pasti kan gitu. Tapi dengan adanya solusi konsep urban farming, integrated farming, ada juga tentang zero waste yang diterapkan di sini, itu minimal bisa apa ya, menjadi wadah lah atau trigger utama untuk teman-teman bisa lebih semangat. Oh iya ya, ternyata bertani era saat ini tuh tidak harus kotor-kotoran. Apalagi sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi sudah sangat luas, teknologi sudah sangat berkembang gitu, bisa diterapkan di Umah Tani atau di pertanian-pertanian yang teman-teman nanti akan coba gitu. Apa kira-kira yang perlu kita apa ya namanya, jadikan motivasi supaya kita kuliah jurusan agro, terus ke depan kita mau jadi apa gitu kan? Kan kemarin kita sharing-sharing juga memulainya dari mana ya? Iya. Gimana kira-kira mau mulai dari mana itu kira-kira? Bagus sih. Memulainya tuh kayak ini ya, masih bingung karena gimana sih caranya biar kita kan produksi nih tujuannya, tapi bisa sampai fokus bisa ke pemasarannya itu tuh, distribusinya, Ya memang marketingnya. awal mula ya. Jadi memang kita perlu pahami, kita perlu sadari. Kalau versi saya sih, terkadang kita hanya experience is the best teacher tadi ya. Padahal secara pengalaman adalah era sekarang harusnya diganti sedikit, dirubah sedikit. Ada experience orang lain adalah guru terbaik ya. Jadi sekarang tidak harus mengalami sebenarnya. Artinya bukan mengalami kita tidak pernah gagal gitu ya, tapi tetap maksudnya kalau kita memahami konsep experience orang lain itu adalah guru terbaik, adalah era sekarang era digital, semua informasi terbuka luas. Contoh yang kita share gitu, banyak pengalaman-pengalaman yang kita share juga itu coba dipelajari. Ya apalagi teman-teman Gen Z sekarang kan sudah aksesnya sudah luar biasa gitu. Mau belajar apa aja ada. Tinggal balik lagi. Terkadang kita setiap hari ngaca ya. Setiap hari ngaca kan? Ya dandan kayak gitu kan. Mas Bagus ngaca. Ngantuk kayaknya Mas Bagus nih. Kurang kopi. Ya kurang kopi. Ya Pak. setiap hari kita ngaca gitu terkadang. Cuman kita nggak sadar kalau setiap hari kita ngaca itu apa sih yang kita lihat tentang diri kita. Nah itu. Jadi balik lagi ya. Setiap segala sesuatu untuk memulai apapun itu balik lagi ke personalnya. Kita mau ngapain? Ya pasti bingung. Kalau kitanya nggak tahu kompetensi yang ada di diri kita, gitu. Jadi baiknya memulai dulu gitu. Memulai saja dulu. Jangan terlalu banyak dipikirin. Nah itu yang paling berat adalah dipikirin. Ya, memang semua butuh konsep, perlu dipikirkan. Tapi tidak selalu semuanya itu dipikirin aja nggak mulai-mulai jadi ya Gus. Ya, jadi mulailah dulu, cobalah dulu. Banyak pembelajaran di luaran sana, banyak informasi, banyak pengalaman orang lain yang perlu kita terapkan. Nah itu coba dulu, action aja dulu. Nah itulah yang kita lakukan. Ya mungkin kita juga tidak sempat berpikiran mau seperti ini gitu. Cuman hanya kita lakukan
yang kita bisa kerjakan, yang kita tahu kita lakukan, gitu aja. Jadi alhamdulillah jadi Umah Tani seperti ini, gitu. Gimana? Apa yang perlu kita ini kan? Tapi Pak sebenarnya tidak banyak apa ya, ibaratnya masih banyak yang ibaratnya dikatakan Gen Z itu masih belum melek dengan pertanian Pak, karena masih dianggap kotor dan ibaratnya capek, dan kita juga mengedukasinya juga bingung gitu Pak, kalau misalnya anggapan orang itu pertanian itu emang kotor gitu tuh Pak. Kalau dari Bapak sendiri kan misalkan yang ibaratnya udah ada rumah tani nih Pak, buat ngedorong generasi Gen Z itu kayak gimana Pak, buat lebih fokus ke pertanian apa ya, ibaratnya smart farming, integrated farming gitu Pak, itu gimana solusinya Pak? Ya memang segala sesuatu mau memulai perubahan itu butuh effort besar, ya. Sama ketika kita mulai muncul di tahun sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu, ketika kita coba publikasikan, kita coba berdayakan warga sekitar untuk bisa melek bahwa teknologi saat ini, bahwa pertanian saat ini, bahwa perkembangan dunia pertanian saat ini sudah berbeda, gitu kan. Itu memang butuh perjuangan. Maka dari itu balik lagi, gimana caranya orang itu bisa percaya dengan kita. Balik lagi, semua itu balik lagi ke personal brandingnya. Bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu itu apakah diterima atau tidak, gitu. Nah itu yang harus didalami. Jadi dalam ilmu ternyata setelah kita perdalam di bidang pertanian ini tidak hanya mengandalkan ilmu pertanian sebenarnya. Ada di situ sisi psikologinya, psikologi tanaman, psikologi terhadap klien, psikologi terhadap manajemen, ada manajemennya, wah banyak sekali sebenarnya. Nah itu yang kadang ternyata di dunia pertanian itu ya kalau dibilang rumit memang rumit gitu kan. Bahkan ada selentingan kan di dunia pertanian itu seperti apa namanya, main judi, Bener main Pak. judi. Jadi kita Karena gambling ya, untung-untungan. untung-untungan. Nah itulah yang apa ya, yang sering digambarkan oleh teman-teman. Karena disebut untung-untungannya itu gini loh Pak, mending kita nanam kalau misalnya pas panen kita dapat harga, berarti untung Pak. Untung Kalau misalkan kita nggak pas lagi dapat harga, itu kita sama rugi. sama rugi. Belum, yang pertama belum tertutupi biaya selama panen itu dari awal sampai panen, dan yang kedua itu dari segi hasil panen yang kurang Pak. Itu pengalaman saya yang pernah terjadi Pak. Ya, ya memang itulah yang disebut sebuah bisnis. Bisnis itu ada berapa kendala? Cuman ada 2, ya. Ada untung dan rugi. Di saat untung pasti untung, di saat rugi pasti rugi. Gitu. Maka dari itu yang dikembangkan di Umah Tani itu bukan hanya pertanian, tapi ada perikanan, ada peternakan. Karena kenapa? Di saat satu sisi itu sedang bagus, atau di saat satu sisi misalnya bidang pertanian lagi kurang bagus atau lagi tidak panen, itu kita bisa manfaatkan perdayakan Yang lain. ikan gitu. Ikan lagi panen. Nah, itulah dalam sebuah bisnis yang paling rumit adalah bagaimana memikirkan operasional dan SDM. Nah, itu. Jadi manajemen operasional itu harus kita rawat, kita jaga, kita manage dengan baik sehingga dalam perjalanannya ya ketika kita berbisnis semuanya itu tertata dengan rapih gitu. Jadi yang paling penting sih itu. Makanya kenapa kita menerapkannya integrate ya. Di saat melon tidak panen, kita masih punya produk ikan. Di saat ikan tidak ada sayuran. Di saat semuanya ada, ya pengunjung semakin ramai misalkan kayak gitu. Itu sih yang perlu. Jadi buat teman-teman juga yang mau memulai, sebenarnya apakah semuanya harus dijadikan harus punya? Di era sekarang sih sebenarnya nggak harus begitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi konsepnya. Jadi misalkan teman-teman di sini, oh saya setelah lebih banyak ngaca diri, nah ini yang paling penting, ngaca diri. Ngaca diri itu artinya terkait kompetensinya, kemampuannya apa gitu, basicnya kayak gimana, orang, oh kita ini orangnya kayak gimana sih gitu tuh.
Nah, ketika kita sudah ngaca diri, oh ternyata saya lebih senang di marketing tanpa harus produksi, mau kolaborasi lah. Sama misalkan kita punya banyak produk, ya bisa kolaborasi dengan rumah tani gitu, apapun itu. Apalagi kira-kira yang sedikit selama hampir berapa 7 semester ya? Iya. 7 semester kuliah, terus apa yang ingin ada unek-unek atau apa gitu di bidang Sebenarnya ada sih Pak, kayak beberapa orang yang saya kenal gitu ya, pasti kayak nganggap sebelah saya pertanian gitu, anak Iya. pertanian gitu. Pasti yang sekarang kan yang dibutuhin dalam kebutuhan sehari-hari pasti kayak ibarat kayak anak teknik, anak kedokteran gitu kan. Kayak anak pertanian tuh buat apa sih, buat ngapain sih, cuman macul-macul doang gitu. Padahal yang terjadi adalah gini, ibarat kata selagi manusia makan nasi kenapa enggak gitu loh. Selagi manusia membutuhkan makanan, selagi membutuhkan sayur-sayuran, kita bisa menjadi petani yang merubah, eh, kita tetap bisa jadi ya stigma gitu kan ya. Jadi dengan menerapkannya itu tadi integrated farming, terus urban farming, jadi enggak melulu soal maco, cangkul, kotor-kotoran, pasir-pasiran gitu. Itu sih Pak, saya masih sedikit bingung aja kok kenapa orang-orang nganggap sebelah mata anak pertanian gitu. ya. Ya maka dari itu ya, hayo rapatkan barisan. Kita buktikan kepada semua yang melihat di video ini bahwa semua yang teman-teman pikirkan yang mungkin dipandang sebelah mata, ya anak agro, agri, apapun itu, ya kita buktikan. Ya. Karena selama ini dalam kehidupan orang dipercaya sesuatu sudah besar itu adalah karena ada pembuktian. Nah, dengan apa? Ya kita buktikan, rapatkan barisan dengan bersama Ummah Tani ya. Kita kembangkan pertanian khususnya di Kota Serang, Provinsi Banten, ya apalagi ke Indonesia, kita buktikan bahwa kita itu bisa. Anak-anak muda bisa mengembangkan pertanian dengan konsep yang lebih elegan, lebih kreatif, pastinya efisien. Seperti itu. Kalau saya sih walaupun profesi ya memang di pendidikan, tapi justru saya bangga dengan profesi petani ini gitu. Bahkan di luar sana saya juga dikenalnya ya petani gitu. Maka dengan bangga saya selalu di sosial media atau dimanapun itu saya selalu bilang saya petani gitu. Karena memang peluangnya besar, manfaatnya besar itu. Yang paling penting sih dari sisi manfaat ya kita seperti itu. Tenang, kita buktikan bahwa kita itu bisa. Gitu. Gimana? Ada yang ini selama misalkan ya selama mempelajari pertanian lah gitu tuh. Ini sih permasalahan lainnya itu waktu pas praktikum kayak kita lagi kunjungan lapangan ke petani-petani kayak wawancara ke berbagai poktan KWT seperti itu tuh banyak banget petani yang masih kayak kurang maju ya, kayak kurang gaptek lah gitu. Nah itu tuh juga masih sulit diberitahu ya, kayak mengenai informasi kayak apa aja nih yang bisa diubah atau inovasi selanjutnya yang bisa bikin petani mengeluarkan tenaga lebih kecil gitu. Itu juga sulit sih. Sama juga kayak dari petaninya juga masih sulit karena kurangnya pendidikan sih. Namun dari kurangnya pendidikan itu juga banyak juga yang meremehkan jurusan sih, jurusan dari pertanian itu gitu. Ya, ya, ya. Ya memang apalagi kalau kita misalkan menjelaskan ya Iya. kepada teman-teman petani ya gitu. Anggapannya petani itu kan ibaratnya Pak, dia yang lebih berpengalaman dan kamu misalkan masih muda, nggak seharusnya menggurui, mungkin ibaratnya kayak gitu, asumsi petani itu kayak gitu. Yang setahu saya Pak, Iya, iya, karena betul-betul. kalau menurut saya pribadi, petani yang lebih tua itu mungkin dia lebih di pengalaman dan dia juga tidak pengen mencari tahu apa aja nih kira-kira, misalkan biaya yang meminimalisir biaya dan bisa
menghasilkan panen yang lebih baik maupun lebih tercapai gitu Pak. Dan kita coba ibaratnya mengasih tahu, tapi anggapannya pasti menggurui terus Pak. Kayak gitu. Kalau petani di era tahun ibaratnya di Milenial. atas 40 Ya, lebih. ya itulah. Ketika sesuatu tanpa diimbangi dengan pembuktian, maka anggapan orang adalah disangka menggurui. Maka dari itu ya buktikan saja dulu kita. Ya. Tidak banyak bicara, tidak banyak melakukan sesuatu, tapi dibuktikan dengan hasil karya, inovasi kita yang nanti mungkin suatu saat para petani itu mempercayai bahwa kita itu bisa gitu. Dan itu ada aspek sisi psikologi yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang kita punya belum tentu diterima oleh orang. Nah, itulah yang perlu kita dalami, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bahwa kita ini adalah makhluk sosial, di mana sosial itu berhubungan dengan pendekatan perasaan, pendekatan humanis dan lainnya. Nah, itu yang harus kita dalami sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai petani yang ingin mencoba menyampaikan sesuatu, kita perlu imbangi dengan kemampuan itu tadi gitu. Kalau kita tidak mampu, ya kita buktikan dulu dengan kinerja yang kita bisa lakukan gitu. Jadi jangan langsung terjun seperti yang sudah dilakukan, kecuali kitanya bidang penyuluhan misalkan. Mungkin baru petani itu percaya lah. Bahkan di bidang penyuluhan aja mungkin teman-teman penyuluhan di luaran sana se-Indonesia juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi itu tadi, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin dianggap mereka itu sangat bagus, sangat layak, itu pasti mereka akan mengikuti gitu. Itu sih sebenarnya, memang itu sudah lumrah ya, hal-hal itu seluruh Indonesia mungkin sama gitu. Apalagi yang kira-kira menggelitik gitu dalam pikiran yang mungkin kita sharing pada sesi ini terkait dengan seputaran pertanian ya. Artinya apapun itu kita coba sampaikan, dan yang paling pasti adalah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu standby di sini selama KKP hampir 1 minggu ya. Sedangkan KKP hampir berapa lama ini? 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan. Dan yang pasti terus gali potensi yang ada di Umah Tani, kita sama-sama belajar, dan pastinya kita juga terbuka buat teman-teman semua bahwa segala sesuatu itu butuh proses yang panjang ya. Maka belajarlah dan coba kembangkan apa yang ada di Umah Tani. Mungkin itu yang bisa kita share ya pada kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Ikuti update perkembangan dari sosial media yang kita punya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Untuk kontak, bagi teman-teman semua yang ingin memesan equipment yang ada di Umah Tani, bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Stop.